Pernahkah Anda merasa bahwa dunia di sekitar kita dipenuhi oleh aktor? Saya pasti pernah. Setiap hari, orang-orang memakai topeng, berpura-pura menjadi seseorang yang sebenarnya bukan mereka. Yang menarik adalah, ketika kita belajar untuk melihat melalui ekspresi palsu itu, semua perilaku tidak tulus akan tampak jelas di depan mata. Saya teringat suatu ketika dalam sebuah rapat, semua orang mengangguk dan tersenyum, tetapi saya tahu di balik senyum itu tersembunyi berbagai rencana yang tidak diungkapkan. Semua itu ada dalam tanda-tanda kecil, keheningan, atau jeda singkat yang terjadi dalam percakapan. Percayalah, begitu Anda memahami cara membaca tanda-tanda ini, Anda tidak akan pernah memandang orang lain dengan cara yang sama lagi. Salah satu teknik pertama yang sangat efektif adalah ceritakan lebih banyak. Teknik ini mirip dengan memiliki kekuatan super, namun Anda tidak memerlukan jubah atau kostum mencolok untuk menggunakannya. Hal terbaiknya adalah, tidak ada yang menyadari bahwa Anda sedang menggunakan teknik ini. Sederhana namun sangat efektif. Cukup duduk, tetap tenang. Dan ketika seseorang asik berbicara, alih-alih menyela atau berdebat, Anda cukup mengucapkan 3 kata ajaib, ceritakan lebih banyak. Saya menemukan trik ini bertahun-tahun lalu, dalam sebuah perdebatan tentang apakah nanas cocok dipadukan dengan pizza. Awalnya saya siap menentang pendapat teman saya. Namun, daripada melakukannya, saya hanya tersenyum dan berkata, ceritakan lebih banyak. Dan yang terjadi sungguh luar biasa. Awalnya mereka berbicara tentang pizza, tapi seiring waktu, percakapan bergeser ke kenangan masa kecil, makanan favorit, hingga cerita aneh tentang mengapa mereka membenci nanas sejak kecil. Percakapan tersebut berubah menjadi eksplorasi mendalam tentang dunia batin mereka. Semua hanya dari 3 kata sederhana. Penting untuk diingat bahwa ketika orang merasa didengarkan, mereka akan menurunkan pertahanan mereka. Ketika mereka tidak perlu merasa harus membela diri atau memberikan pembenaran, mereka akan berbagi lebih banyak dari yang mereka rencanakan. Dengan menciptakan ruang aman, Anda memberi mereka kesempatan untuk merasa nyaman dan membuka diri. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka hanya sedang berbicara, namun sebenarnya mereka sedang mengungkapkan motivasi, ketakutan, kecemasan, bahkan harapan mereka tanpa sadar. Saya telah menggunakan teknik ini dalam pertemuan bisnis dengan teman-teman, bahkan dengan orang-orang yang terang-terangan menunjukkan sikap mencurigakan. Pernah suatu kali dalam negosiasi, alih-alih mendorong rencana saya sendiri, saya terus berkata, ceritakan lebih banyak. Pada akhirnya, pihak lain mengungkapkan seluruh strategi mereka, menjelaskan mengapa mereka sangat membutuhkan kesepakatan tersebut. Mereka hampir memberikan kunci sukses kepada saya, dan yang saya lakukan hanyalah mendengarkan. Rasanya seperti segalanya terlalu mudah, tetapi ada kebenaran yang lebih dalam. Ini bukan hanya tentang mendapatkan informasi lebih atau menangkan perdebatan, melainkan cara untuk benar-benar terhubung. Di dunia yang terbiasa berbicara cepat dan mendengarkan lambat, ceritakan lebih banyak menjadi jalan untuk memahami orang lain dengan lebih dalam. Teknik ini memaksa kita keluar dari ego kita sendiri. Ketika kita meminta seseorang untuk menjelaskan tanpa menghakimi, kita memberikan hadiah yang berharga, perasaan didengarkan secara tulus. Dan dalam momen itu, kita membangun kepercayaan, pemahaman, dan kadang-kadang penyembuhan. Teknik ini sejalan dengan salah satu pelajaran penting dari stoikisme, empati tanpa keterikatan. Kita tidak berusaha memanipulasi atau mengendalikan percakapan, melainkan mengamati, memahami, dan tetap tenang. Ini bukan hanya tentang membaca orang lain, tetapi benar-benar melihat siapa mereka dan memberi mereka ruang untuk menampilkan diri yang sebenarnya. Saat Anda terlibat dalam percakapan, baik itu obrolan biasa, negosiasi, atau bahkan perdebatan sengit, cobalah teknik ceritakan lebih banyak. Anda akan terkejut dengan kedalaman percakapan yang terjadi, apa yang orang-orang ungkapkan, dan betapa mudahnya untuk benar-benar memahami mereka tanpa harus memaksa. Lebih dari sekadar memenangkan percakapan, Anda akan menemukan bahwa pendekatan ini menciptakan koneksi yang tulus, berdasarkan rasa hormat dan keingintahuan yang mendalam. Inilah kekuatan sejati, melihat orang lain dengan jelas, dan melalui mereka, belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri. Selain itu, perhatikan bagaimana seseorang memperlakukan orang lain yang berada di posisi yang lebih rendah. Jika Anda benar-benar ingin mengetahui sifat asli seseorang,
Jangan hanya melihat bagaimana mereka memperlakukan Anda, tetapi lihatlah bagaimana mereka memperlakukan orang yang mereka anggap kurang penting. Meskipun hal ini mungkin kontroversial, ini seringkali mengungkapkan kebenaran yang pahit tentang sifat manusia. Apakah itu seorang pelayan di restoran, kasir di toko kelontong, atau rekan kerja yang berada di posisi lebih rendah? Cara seseorang berinteraksi dengan mereka yang memiliki kekuasaan lebih sedikit mengatakan banyak tentang karakter mereka. Saya belajar pelajaran ini dengan cara yang tidak menyenangkan. Saya pernah bekerja dengan seseorang yang tampaknya sangat baik, lucu, karismatik, dan selalu sopan dalam rapat. Namun, suatu hari ketika kami makan siang bersama, saya melihat sisi lain dari dirinya. Ketika kami baru saja duduk di restoran, teman saya langsung menunjukkan sikap kasar kepada pelayan, memerintah seolah-olah dia adalah bangsawan, dan pelayan itu tidak ada artinya. Saya benar-benar terkejut melihat perubahan drastis dari seseorang yang sebelumnya tampak ramah, menjadi sombong dan merendahkan hanya dalam hitungan detik. Itu adalah momen pencerahan bagi saya, karena saya menyadari bahwa ini bukanlah kelalaian yang terjadi sesaat, melainkan cerminan dari sifat asli mereka. Mereka hanya bersikap baik jika ada keuntungan yang bisa didapatkan. Orang sering menunjukkan jati diri mereka sebenarnya ketika tidak ada keharusan untuk berpura-pura. Sikap kecil seperti ini berbicara jauh lebih banyak daripada kata-kata mereka. Mengamati bagaimana seseorang memperlakukan orang lain akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang nilai dan integritas mereka. Mereka berpikir bahwa tidak ada yang penting yang memperhatikan. Jika mereka merendahkan pelayan, mereka juga akan merendahkan siapapun yang mereka anggap tidak mampu melawan. Jika seseorang memperlakukan rekan kerja yang lebih rendah dengan cara yang tidak pantas, maka kesombongan dan kurangnya rasa hormat itu akan muncul di aspek-aspek lain dalam hidup mereka. Orang yang tampaknya baik kepada Anda, namun bersikap kasar kepada orang lain, bukanlah orang yang benar-benar baik. Mereka hanya memperhitungkan kapan harus bersikap ramah. Jika dipikirkan lebih lanjut, saat tidak ada tekanan sosial yang memaksa mereka bersikap sopan, mereka merasa bebas untuk bersikap buruk terhadap orang lain. Saat itulah sifat asli mereka benar-benar terlihat. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengamati perilaku manusia secara objektif, dan ini adalah salah satu tanda yang paling jelas untuk menilai integritas seseorang. Mudah untuk bersikap baik ketika ada sesuatu yang bisa didapatkan. Namun sifat asli seseorang baru akan terungkap ketika mereka tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Prinsip ini telah saya terapkan dalam hubungan pertemanan, pekerjaan, bahkan dalam hubungan asmara. Bagi saya, ini menjadi semacam uji diam-diam. Jika seseorang memperlakukan petugas kebersihan dengan hormat, jika mereka mengucapkan terima kasih kepada sopir bus atau menunjukkan kebaikan kepada orang asing, maka itu adalah seseorang yang layak dijadikan teman. Namun, jika mereka bersikap kasar atau merendahkan orang lain tanpa alasan yang jelas, itu adalah tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Lebih dari itu, cara kita memperlakukan orang lain mencerminkan cara kita melihat diri sendiri. Orang yang menghargai semua orang, terlepas dari status mereka, seringkali memiliki kepercayaan diri yang tulus. Mereka tidak merasa perlu merendahkan orang lain untuk merasa berharga. Sebaliknya, mereka yang sering bersikap kejam atau meremehkan orang lain biasanya mencerminkan rasa tidak aman mereka sendiri. Mereka mencoba meningkatkan diri dengan menginjak-injak orang yang mereka anggap lebih lemah. Ini adalah bentuk kesombongan yang harus kita kenali dan hindari dalam diri kita sendiri, seperti yang diajarkan oleh Stoikisme. Jadi, jika Anda ingin benar-benar mengetahui siapa seseorang, jangan terkecoh oleh cara mereka memperlakukan orang yang mereka ingin buat terkesan. Sebaliknya, perhatikan bagaimana mereka memperlakukan orang yang tidak memiliki apapun untuk ditawarkan. Itulah cara paling akurat untuk melihat di balik topeng, untuk memahami siapa mereka sebenarnya. Selanjutnya, masa lalu mereka adalah kunci untuk memahami masa kini. Jika Anda ingin benar-benar memahami seseorang, lihatlah lebih dalam ke masa lalunya. Banyak yang mengatakan bahwa masa lalu telah berlalu, tetapi kenyataannya, masa lalu tidak pernah benar-benar menghilang. Masa lalu terus membentuk segala sesuatu tentang diri mereka di saat ini, baik mereka menyadarinya atau tidak.
pengalaman, luka, kemenangan, dan hubungan mereka memengaruhi cara mereka berpikir, bertindak. Thanks Mike to para speaker. Ini mungkin tampak kontroversial karena menyiratkan bahwa seseorang tidak benar-benar bisa melupakan masa lalu mereka, melainkan mereka membawa sejarah itu sebagai cetak biru bagi tindakan mereka saat ini. Saya pernah memiliki seorang teman yang selalu tampak cemas dalam situasi apapun. Mereka mudah merasa defensif, cepat marah, dan sangat hati-hati dalam setiap hubungan. Awalnya saya pikir itu hanya bagian dari kepribadiannya, tetapi setelah saya mengenal mereka lebih dalam, saya baru mengetahui tentang masa lalu mereka. Mereka pernah dikhianati oleh orang yang mereka percayai, mengalami kesulitan keuangan, dan tumbuh dalam lingkungan yang memaksa mereka selalu membuktikan diri. Detail-detail tersebut mulai membentuk pemahaman saya. Sikap defensif mereka bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, melainkan hasil langsung dari perasaan perlu melindungi diri mereka dari luka yang lebih dalam. Pengalaman masa lalu meninggalkan jejak, terkadang berupa bekas luka, dan ini bisa menjelaskan mengapa seseorang bertindak seperti itu. Seseorang yang tumbuh dalam kekurangan kasih sayang mungkin akan selalu mendambakan perhatian saat mereka dewasa. Seseorang yang pernah dikhianati oleh mitra bisnis mungkin tidak akan pernah mempercayai siapapun yang ingin bekerja sama dengan mereka lagi. Namun, poin pentingnya bukan untuk membenarkan tindakan mereka, melainkan untuk memahami bahwa mereka tidak selalu bertindak berdasarkan masa kini, melainkan mereka sering bereaksi terhadap gema dari masa lalu. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa penghakiman, dan memahami masa lalu seseorang adalah bagian dari melihat mereka dengan jelas. Saya menyaksikan prinsip ini tidak hanya dalam hubungan pertemanan atau pekerjaan, every short step the being to a small. Pernahkah Anda menjalin hubungan dengan seseorang yang pada awalnya terlihat biasa saja, namun seiring waktu mulai muncul kebiasaan yang mengganggu? Mungkin mereka terlalu cemburu atau kesulitan berkomitmen. 9 dari 10 kasus, jika Anda menggali lebih dalam, Anda akan menemukan bahwa hubungan masa lalu telah meninggalkan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ketakutan akan terluka lagi seringkali menjadi pendorong utama dari perilaku mereka di masa kini. Ketika cara ini bukan berarti harus menerima apa yang beracun, tetapi itu memberi wawasan untuk mengapa mereka bertindak gitu. Realitas pahitnya adalah banyak orang menjalani hidup mereka terjebak dalam pola berulang yang mereka pelajari dari pengalaman masa lalu. Mereka seperti terperangkap dalam pengulangan pola lama tanpa menyadarinya. Rekan kerja yang selalu mencari pengakuan mungkin sedang mengulangi masa kecil di mana mereka tidak pernah merasa cukup. Teman yang terus-menerus merusak hubungan mereka sendiri mungkin sedang bereaksi terhadap ketakutan ditinggalkan yang mendalam, berakar dari pengalaman awal kehidupan. Manusia adalah produk dari sejarah mereka, dan ketika Anda memahami hal ini, Anda melihat tindakan mereka dari perspektif yang sama sekali baru. Namun, ada sisi lain dari masalah ini. Hanya karena seseorang memiliki masa lalu yang sulit, bukan berarti mereka ditakdirkan untuk mengulanginya. Keindahan dari sifat manusia adalah kita memiliki kapasitas untuk berubah. Pembelajaran dan pertumbuhan adalah hal yang esensial, dan filsafat Stoik menekankan pentingnya kesadaran diri dan perubahan. Memahami masa lalu kita adalah langkah pertama untuk melepaskan diri dari belenggunya. Dengan menyadari bagaimana sejarah membentuk masa kini, kita dapat membuat keputusan sadar untuk bertindak berbeda, untuk memutus pola yang tidak lagi bermanfaat. Jadi, ketika Anda mencoba memahami seseorang, jangan hanya fokus pada apa yang mereka lakukan saat ini. Carilah pola-pola dan gema dari masa lalu mereka, karena segala sesuatu saling terkait. Dan semakin Anda memahami apa yang mereka alami, semakin Anda dapat melihat siapa mereka saat ini dengan lebih jelas. Memahami masa lalu seseorang tidak hanya membantu Anda menyesuaikan hubungan dengan mereka, tetapi juga dapat membantu mereka melepaskan diri dari pola tersebut. Jika Anda dapat dengan lembut menunjukkan pola yang mereka ulangi, Anda mungkin dapat membantu mereka menjadi lebih sadar diri. Dengan begitu, mereka mungkin akhirnya menghadapi hal-hal yang telah mereka hindari selama bertahun-tahun.
Stoikisme menekankan pentingnya refleksi diri dan perbaikan, dan terkadang memahami masa lalu seseorang memungkinkan Anda membimbing mereka menuju pengembangan diri. Mudah untuk menilai seseorang berdasarkan tindakan mereka di masa kini, tetapi masa lalu adalah kunci untuk membuka alasan di balik tindakan tersebut. Ketika Anda mulai melihat perilaku manusia sebagai respons terhadap sejarah mereka, Anda akan mampu mendekati mereka dengan lebih banyak empati, sambil melindungi diri Anda dari terseret ke dalam masalah yang belum terselesaikan. Pada akhirnya, masa lalu selalu hadir. Untuk benar-benar memahami seseorang, Anda perlu melihat gambaran keseluruhan, bukan hanya bab yang sedang mereka jalani. Salah satu tanda besar bahwa seseorang sedang berbohong atau menyembunyikan sesuatu adalah perubahan tiba-tiba dalam nada suara mereka. Kebanyakan orang tidak menyadari hal ini, tetapi suara kita sering mencerminkan apa yang terjadi di dalam diri kita. Ketika seseorang berbicara dengan percaya diri, nada suara mereka biasanya stabil, kecepatan bicaranya teratur, dan kata-katanya mengalir dengan alami. Namun, ketika ada kebohongan atau keraguan, segalanya berubah, terkadang hanya sedikit, terkadang sangat jelas. Seperti pikiran bawah sadar mereka yang berusaha memberi isyarat bahwa ada yang tidak beres, berharap Anda akan menyadarinya. Saya pernah bekerja dengan seorang rekan yang sangat pandai berbicara, selalu tahu apa yang harus dikatakan, dan selalu tampil menawan. Namun, suatu hari ketika kami mendiskusikan tenggat waktu proyek, ada sesuatu yang berubah. Suaranya, yang biasanya ceria dan penuh percaya diri, tiba-tiba terdengar lesu, dan cara bicaranya menjadi lebih lambat, hampir seperti ragu-ragu. Saya segera merasakan ada yang tidak beres, dan benar saja, dia belum membuat kemajuan apapun dalam proyek tersebut, dan sedang mencoba menutupinya. Perubahan nada suaranya adalah kuncinya. Dia tidak jujur, dan itu tercermin jelas dalam caranya berbicara. Mengapa hal ini terjadi? Ketika orang berbohong atau merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka katakan, tubuh dan pikiran mereka masuk ke dalam keadaan konflik. Otak berusaha untuk mempertahankan kebohongan atau menyembunyikan ketidaknyamanan. Tetapi tubuh, terutama suara, tidak dapat menahan untuk tidak mencerminkan ketegangan tersebut. Hal ini dapat muncul melalui nada yang lebih tinggi, suara yang terdengar retak, atau bahkan jeda yang sedikit lebih lama dari biasanya. Seolah sesuai tidak selaras dengan kata-kata yang diucapkan. Coba ingat kembali saat terakhir Anda menangkap seseorang berbohong. Bagaimana nada suara mereka? Apakah mereka tiba-tiba berbicara lebih pelan, atau mungkin lebih cepat? Atau mungkin suara mereka terdengar terlalu ceria, seolah mereka berusaha keras untuk terdengar normal? Semua ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Perubahan dalam nada suara adalah cara bawah sadar untuk menandakan ketidaknyamanan. Entah itu karena mereka sedang berbohong, menyembunyikan sneeuw, atau hetsmostmanasboben memperfasen diri. Dengan menyadari tentang ini setia, Anda dapat break dalam obsesi, iwe breast tunant nang. Tidak hanya untuk mendeteksi kebohongan, perubahan mendadak dalam nada suara juga bisa menandakan keraguan atau kurangnya keyakinan. Saya pernah memiliki seorang teman yang sangat antusias dengan rencana kami, tetapi setiap kali saya mengusulkan sesuatu yang dia tidak benar-benar ingin lakukan, nada suaranya langsung berubah. Dia yang awalnya terdengar penuh semangat, tiba-tiba berbicara lebih datar, seperti ada saklar yang dimatikan. Itu selalu menjadi petunjuk bagi saya bahwa meskipun kata-katanya berkata ya, hatinya berkata tidak. Fenomena ini sering terjadi dalam berbagai hubungan, mulai dari negosiasi bisnis hingga percakapan sehari-hari. Anda mungkin pernah mengalaminya sendiri, ketika seseorang yang awalnya ceria dan ramah, tiba-tiba beralih menjadi defensif atau menghindar, meskipun kata-katanya tetap sama. Ini adalah saat di mana Anda seharusnya lebih memperhatikan bukan apa yang mereka katakan, tetapi bagaimana mereka mengatakannya. Penurunan energi yang mendadak, perubahan nada suara, atau jeda yang tak biasa bisa menjadi sinyal dari alam bawah sadar bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan atau sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Yang menarik, manusia seringkali berbohong bukan hanya untuk menipu orang lain, tetapi juga untuk menipu diri mereka sendiri. Ketika nada suara mereka berubah, tidak selalu berarti mereka berusaha memanipulasi Anda.
melainkan bisa jadi karena mereka merasa tidak nyaman dengan kebohongan yang mereka katakan kepada diri sendiri. Ketidaknyamanan ini tanpa sadar meresap ke dalam cara mereka berbicara, mengungkapkan rahasia yang mungkin mereka sendiri tidak sadari. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk mengamati tanpa menghakimi, dan ini adalah salah satu contoh jelas di mana kekuatan observasi itu bisa diterapkan. Dengan memperhatikan perubahan halus dalam nada suara seseorang, Anda dapat mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang pergulatan batin yang mereka alami. Ini menjadi semakin penting ketika kita menyadari bahwa kita pun sering melakukan hal yang sama. Berapa kali Anda pernah mengatakan sesuatu yang sebenarnya Anda tidak yakini, lalu mendengar suara Anda sendiri bergetar? Nada suara kita adalah cerminan langsung dari keraguan internal. Inilah alasan mengapa Stoikisme menekankan pentingnya keseimbangan antara pikiran, kata-kata, dan tindakan. Ketika ketiganya tidak selaras, hal itu akan tampak melalui ekspresi yang tidak dapat kita kendalikan. Jadi, saat berikutnya, Anda sedang berbicara dengan seseorang dan mendapati bahwa nada suara mereka berubah mendadak, baik itu penurunan energi, jeda yang canggung, atau perubahan dalam intonasi, jangan abaikan. Tanyakan pada diri Anda, apa yang mereka sembunyikan? Apa yang membuat mereka merasa tidak nyaman? Mungkin bukan kebohongan total, tetapi kemungkinan besar mereka tidak sepenuhnya jujur. Suara mereka adalah petunjuk, dan jika Anda mendengarkan dengan cermat, momen-momen paling jujur dari seseorang seringkali muncul ketika mereka berpikir tidak ada yang memperhatikan. Jika Anda ingin tahu siapa seseorang sebenarnya, amati mereka ketika mereka yakin bahwa tidak ada yang memperhatikan. Inilah saat di mana manusia menanggalkan topeng sosial mereka, wajah yang mereka gunakan untuk berbaur atau mencapai tujuan, dan menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya. Ini adalah kebenaran yang mungkin terasa sulit diterima. Karena kebanyakan dari kita ingin percaya bahwa diri kita di depan umum adalah refleksi dari siapa kita di kehidupan pribadi. Namun kenyataannya, manusia seringkali berperilaku sangat berbeda ketika mereka berpikir bahwa tidak ada yang melihat. Saya ingat saat bekerja dengan seorang manajer yang selalu menjadi teladan profesionalisme ketika bosnya ada. Dia berbicara dengan lembut, selalu tenang, dan tidak pernah mengangkat suara. Namun, begitu bos meninggalkan ruangan, dia berubah total, memarahi staf, melontarkan komentar merendahkan, dan menunjukkan sikap tidak hormat. Pengalaman ini mengajarkan saya satu pelajaran berharga. Wajah asli seseorang sering kali muncul ketika mereka yakin tidak ada yang mengawasi. Ketika orang berada di bawah sorotan, mereka sangat sadar tentang bagaimana mereka akan dinilai. Mereka bertindak dengan cara yang mereka yakini akan diterima atau menghindari konflik. Namun, begitu mereka merasa tidak ada yang mengamati, filter sosial mereka menghilang. Anda dapat melihat ini dalam momen-momen kecil. Bagaimana mereka bereaksi ketika berpikir bahwa tidak ada yang memperhatikan. Bagaimana mereka memperlakukan orang-orang yang tidak memberi mereka keuntungan. Atau bagaimana mereka berperilaku ketika tidak ada konsekuensi. Dalam interaksi-interaksi yang tampaknya sepele inilah, diri mereka yang sebenarnya akan muncul. Hal ini berlaku di semua aspek kehidupan, mulai dari hubungan pribadi hingga pekerjaan, bahkan dalam pertemuan sehari-hari. Misalnya, dalam hubungan romantis, pada awal hubungan, kedua belah pihak sering berada dalam kondisi terbaik mereka, berusaha membuat kesan yang baik. Tetapi, jika Anda benar-benar ingin tahu siapa seseorang, perhatikan mereka dalam momen-momen hening, ketika mereka tidak berusaha mengesankan siapapun. Bagaimana mereka memperlakukan pelayan ketika makan malam? Bagaimana mereka bereaksi ketika menghadapi stres, atau ketika mereka berpikir, Anda tidak memperhatikan? Apakah mereka tetap menunjukkan kebaikan, kesabaran, dan rasa hormat, atau mereka menunjukkan sisi yang kurang menyenangkan? Saya sering melihat hal ini terjadi dalam pertemuan sosial. Ketika semua mata tertuju pada mereka, seseorang bisa bersikap sangat ramah dan sopan, tetapi begitu perhatian bergeser, sikap mereka bisa berubah drastis. Ada orang-orang yang selalu menjadi pusat perhatian di setiap acara, pandai bercerita, dan tahu cara menarik perhatian. Namun, ketika mereka berpikir tidak ada yang memperhatikan, sikap mereka berubah menjadi acuh tak acuh, egois, atau meremehkan.
Sifat asli mereka seringkali tidak terlihat dalam momen besar di depan umum, melainkan dalam tindakan kecil dan tersembunyi. Inilah saat di mana perspektif stoikisme menjadi relevan. Sebagai seorang stoik, Anda diajarkan untuk mengamati kehidupan secara objektif dan tanpa penghakiman. Manusia cenderung menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya ketika mereka merasa tidak berada di bawah sorotan. Dan justru dalam momen-momen inilah, Anda bisa benar-benar memahami siapa mereka. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan sejati bukanlah tentang bagaimana kita bertindak ketika ada orang lain yang menyaksikan, tetapi tentang bagaimana kita bersikap ketika tidak ada yang melihat. Seseorang yang selalu menunjukkan kebaikan, kesabaran, dan rasa hormat, meskipun tidak ada yang memuji, itulah orang yang hidup sesuai dengan nilai-nilai stoik. Sayangnya, realitas menunjukkan bahwa banyak orang tidak hidup seperti itu. Mereka membagi antara diri mereka yang tampil di depan publik dan diri mereka yang asli, berperilaku dengan cara yang melayani citra mereka di depan umum, sementara sisi lain yang kurang menyenangkan muncul saat tidak ada yang mengawasi. Saya pernah bekerja dengan seorang rekan yang selalu terlihat mendukung dan antusias dalam rapat kelompok. Dia selalu punya sesuatu yang positif untuk dikatakan dan siap membantu siapa saja. Namun, ketika hanya berdua, dia berubah sepenuhnya, dingin, tidak peduli, dan hanya mau membantu jika ada keuntungan langsung. Saat itulah saya menyadari bahwa gambaran yang dia tunjukkan di depan orang lain tidak mencerminkan siapa dia sebenarnya. Momen-momen paling jujur dari seseorang bukan ketika mereka berada di bawah sorotan, tetapi ketika mereka yakin tidak ada yang melihat. Entah mereka menunjukkan kebaikan atau kekejaman, momen-momen yang tidak dijaga inilah yang menunjukkan kebenaran. Jika seseorang hanya mampu berbuat baik ketika ada yang mengawasi, itu bukanlah kebaikan sejati, melainkan hanya sebuah pertunjukan. Inilah pesan mendalam dari stoikisme. Sifat asli seseorang adalah siapa mereka di dalam kegelapan, bukan di bawah cahaya sorotan. Seperti yang diajarkan oleh stoikisme, kita harus berusaha hidup sesuai dengan nilai-nilai kita setiap saat, terlepas dari ada tidaknya orang yang memperhatikan. Tindakan yang kosong adalah tindakan yang tidak konsisten, karena mereka tidak berasal dari dalam diri, melainkan hanya untuk mencari pengakuan dari luar. Sebaliknya, tindakan yang jujur selalu konsisten, karena mereka berakar pada diri sendiri, pada nilai-nilai inti seseorang, bukan pada kebutuhan untuk dipuji atau diakui oleh orang lain. Ketika Anda memperhatikan orang lain dalam momen-momen di mana mereka tidak sedang waspada, Anda tidak hanya melihat siapa mereka sebenarnya, tetapi juga diingatkan akan pentingnya hidup sesuai dengan diri sendiri, bahkan ketika tidak ada yang menyaksikan. Lain kali, ketika Anda ingin benar-benar memahami seseorang, jangan terfokus pada gerak-gerik mencolok atau citra yang mereka tampilkan di depan umum. Perhatikan apa yang mereka lakukan ketika sorotan telah padam. Dalam momen-momen di mana mereka tidak berusaha membuat kesan, jati diri mereka akan terlihat jelas. Tindakan-tindakan kecil dan tersembunyi itu seringkali lebih banyak mengungkap daripada kata-kata atau penampilan yang terlihat. Orang-orang seringkali berusaha membangun citra yang sempurna di depan publik. Tetapi, kenyataannya, momen-momen ketika tidak ada yang memperhatikan adalah ukuran yang sebenarnya dari karakter seseorang. Jika seseorang mampu bersikap baik, adil, dan hormat terhadap orang lain, meskipun tidak ada yang melihat, itulah tanda kesungguhan. Sebaliknya, jika tindakan baik hanya muncul saat ada yang menyaksikan, itu bukanlah sifat sejati mereka, melainkan sebuah sandiwara. Hal ini tidak hanya berlaku saat kita mengamati orang lain, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi diri kita sendiri. Jangan sampai kita terjebak dalam kebiasaan berperilaku hanya untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari luar. Motivasi kita untuk bertindak haruslah datang dari nilai-nilai internal, dari kejujuran pada diri sendiri. Stoikisme menekankan bahwa hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi bukanlah tentang mencari pujian, melainkan tentang membangun kehidupan yang bermakna dan otentik. Ketika Anda menjaga konsistensi antara kata-kata dan tindakan Anda tidak menghormati diri sendiri, tetapi juga menciptakan kehidupan yang jujur dan Ingatlah, mereka yang hidup dengan ketulusan jarang khawatir tentang menjaga citra, karena mereka tidak merasa perlu menyembunyikan atau menyesuaikan perilaku mereka
dengan penilaian orang lain. Memperhatikan momen-momen kecil dalam hidup seseorang akan membantu Anda memahami karakter sejati mereka. Saat mereka berpikir bahwa tidak ada yang melihat, ketika mereka tidak merasa dibatasi oleh tekanan sosial, itulah saat kebenaran muncul. Itulah saat motivasi sejati mereka terlihat. Orang yang hidup dengan ketulusan akan selalu bersikap konsisten, apakah ada yang memperhatikan atau tidak. Tetapi mereka yang hanya tampak baik ketika diawasi, itu adalah tanda ketidakjujuran. Hidup sesuai dengan jati diri berarti selalu menjaga nilai dan integritas dalam segala situasi, karena itulah fondasi dari kehidupan yang penuh makna. Jangan sampai terbuai oleh gestur indah atau penampilan yang mencolok di depan orang lain. Ketika seseorang tidak berusaha membuktikan apapun, itulah saat di mana Anda bisa benar-benar melihat siapa mereka sesungguhnya. Fokuslah pada tindakan yang muncul dari hati mereka yang paling dalam, momen-momen yang terjadi secara alami dan tanpa rekayasa. Dari situlah Anda akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang siapa mereka, serta memperkuat keyakinan bahwa menjalani hidup sesuai dengan diri sendiri adalah hal yang paling penting. Seringkali, kita terbawa oleh penampilan luar atau tindakan yang tampak mengesankan di mata orang lain. Namun, itu semua hanya lapisan yang disusun untuk menarik perhatian atau menutupi sifat asli seseorang. Ketika lampu sorot telah padam dan mereka tidak merasa perlu mengesankan siapapun, momen itulah yang menunjukkan karakter sejati mereka. Orang yang benar-benar tulus tidak perlu terus-menerus membuktikan diri, karena mereka sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Hidup dengan kejujuran pada diri sendiri bukan hanya tentang menjadi otentik di hadapan orang lain, tetapi juga di saat tidak ada yang melihat. Momen-momen kecil, keputusan yang tampaknya tidak penting, sebenarnya adalah refleksi dari siapa kita sebenarnya. Jika seseorang tetap berbuat baik, tetap menghormati orang lain, dan menunjukkan integritas dalam situasi di mana tidak ada keuntungan atau perhatian yang bisa diperoleh, itu adalah tanda kebaikan yang sebenarnya. Sebaliknya, jika seseorang hanya menunjukkan kebaikan atau kesopanan ketika ada orang lain yang menonton, maka itu hanya sebuah topeng. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan nilai-nilai kita, tanpa harus bergantung pada pengakuan atau penilaian dari luar. Ketika kita mulai hidup dengan tujuan untuk memenuhi harapan orang lain atau mencari validasi, kita kehilangan esensi diri. Hidup yang bermakna adalah hidup yang selaras antara pikiran, kata, dan tindakan. Lain kali, ketika Anda ingin memahami seseorang, jangan hanya perhatikan saat mereka berada di pusat perhatian. Amati mereka dalam momen-momen sepi, ketika tidak ada yang mengawasi. Itulah saat ketika tidak ada agenda yang perlu diusung, tidak ada citra yang harus dijaga. Disitulah letak kejujuran yang sesungguhnya. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.